Halo kawan pajak semua, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Kania Lais di Sinclair, Senior Learning on Air, episode 4. Mungkin teman-teman tentunya yang sudah pernah menonton Sinclair episode 2 masih mengingat kita sebelumnya sudah membahas tentang program pengungkapan sukarela. Program yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, pada hari ini kita akan kembali membahas program tersebut, dan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Teh Rosina, penyuluh dari KPP Pratama. Halo Kania. Halo Tina, suara saya terdengar jelas ya Tina? Ini mungkin untuk kawan pajak yang lainnya juga apakah bisa mendengar atau Ya, dari cukup jelas Kania. Cukup jelas ya. Oke. Tina, hari ini akan kembali membahas tentang program pengungkapan sukarela. Mungkin teman kawan pajak ada yang sebelumnya belum join, yang pas di episode 2, boleh nggak sih dijelaskan sedikit tentang program pengungkapan sukarela ini? Kalau nggak salah ada 2 kebijakan ya untuk program ini. Coba dijelaskan sedikit. Iya Kania. Jadi program pengungkapan sukarela ini seperti kita tahu ya adalah pemberian kesempatan dari pemerintah kepada para wajib pajak yang belum melaporkan atau menyatakan gitu ya, melaporkan penghasilannya di SPT tahunan melalui pengungkapan harta bersih dan membayar PPh finalnya. Nah, ini ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 seperti yang kita tahu diikuti oleh, kalau kita bilang alumni TA ya, alumni tax amnesty gitu. Nah, itu untuk harta yang diperoleh dari tahun 85 sampai dengan 31 Desember 2015. Dan untuk yang kebijakan 2, ini terbatas hanya kepada orang pribadi untuk melaporkan hartanya yang didapatkan dari tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020. Gitu kan. Oke, tadi sekilas kalau untuk kebijakan 1 hanya untuk alumni TA. Gimana Tina kalau misalnya ada kawan pajak di sini yang sebenarnya belum melaporkan hartanya yang diperoleh sebelum tahun 2016, tapi sebenarnya kawan pajak tersebut tidak mengikuti tax amnesty. Boleh nggak ikut untuk kebijakan? Iya, tentunya kalau secara aturan sih kan itu untuk alumni TA ya, atau peserta yang sebelumnya telah mengikuti tax amnesty. Tapi kalau misalnya memang wajib pajak ingin mengikuti kebijakan 1 gitu, karena memang merasa punya harta yang dimiliki dari tahun 85 sampai 2016 yang belum dilaporkan, pemerintah tidak menutup kesempatan, dipersilakan walaupun tentu tidak ada manfaat seperti yang didapat oleh peserta alumni TA. Oke. Berarti kita sedikit membahas ya Tina, kan ini tadi disinggung sedikit tentang manfaat dari program pengungkapan sukarela ini. Boleh dijelaskan kembali untuk manfaat dari kebijakan 1, manfaat kebijakan 2 ini apa sih Tina? Biar kawan pajak juga tahu, atau yang sebelumnya belum pernah mengikuti kelas apa untuk yang PPS ini. Ya, jadi untuk yang kebijakan 1 itu manfaatnya tentu untuk para wajib pajak yang sebelumnya mengikuti tax amnesty, kemudian ternyata ada harta yang belum atau kurang gitu ya, atau belum sepenuhnya dilaporkan, maka bisa mengikuti PPS ini untuk nanti dia mendapatkan tarif yang cukup rendah ya. Dia di paling tingginya itu untuk yang hanya deklarasi itu di 18%, lalu untuk yang investasi itu dia kena yang di 12%. Nah, kalau misalnya dia tidak mengikuti PPS ini, misalnya kemudian DJP yang pertama menemukan harta tersebut, nanti DJP bisa mengenakan PPh final yang sesuai pas final ya. Jadi untuk tarif orang pribadi itu 30%, lalu untuk yang badan itu 25%, untuk orang pribadi tertentu 12,5%, ditambah dengan sanksinya itu 200%. Nah, itu kan cukup tinggi ya dibandingkan dengan tadi tarif yang PPS tadi yang hanya di kisaran 18 sampai 12%. Nah, untuk yang kebijakan 2 sama. Jadi kalau misalnya DJP yang pertama menemukan gitu ya bahwa ini ada harta yang dimiliki yang dimana penghasilannya itu belum dilaporkan gitu ya, dan hartanya belum dilaporkan. Nah, itu kita bisa kenakan PPh
dengan lapisan tarif tertingginya itu untuk orang pribadi di 30% gitu ya, badan 25%, ditambah tentunya dengan sanksi sesuai dengan UKUP gitu ya, sesuai suku bunga ditambah afili faktornya. Nah, daripada WP membayar sejumlah tarif tadi, tentunya lebih menguntungkan kalau misalnya mengikuti PPS kebijakan 2 karena tarifnya itu hanya dari 11 sampai 6%. Kayak gitu ya Kania. Oke. Itu tarif terendah ada di 6% ya Tika. Dan itu kalau nggak salah di episode sebelumnya apabila tarif tersebut diinvestasikan, betul ya? Kalau untuk boleh dijelaskan kembali teh investasi apa saja sih yang diperbolehkan agar wajib pajak atau kawan pajak yang mengikuti PPS ini bisa mendapatkan tarif terendah? Ya, jadi untuk peserta PPS sendiri, pemerintah memperbolehkan untuk mengikuti investasi. Ada 3 jenis ya kan ya. Yang pertama itu adalah investasi di industri hilirisasi atau industri sumber daya alam ya, baik melalui pembuatan usaha baru ataupun penyertaan modal. Lalu yang kedua ada di industri energi terbarukan atau renewable energy. Nah itu juga sama, baik pendirian usaha baru ataupun penyertaan modal. Nah yang terakhir ini adalah investasi langsung ke pemerintah nih. Dia melalui investasi SBN atau surat berharga negara. Berarti ini sebenarnya ada perbedaan ya dari yang sebelumnya. Kalau nggak salah tax amnesty itu kan tidak dibatasi ya Tina untuk investasi, jadi bisa seluas-luasnya. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi alasan atau latar belakang kenapa untuk yang program ungkapan sukarela ini hanya dibatasi menjadi 3 jenis? Iya betul kan ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan tax amnesty yang lalu ya di 2016, tentu ini ada perbedaan aturan investasi dari harta yang diungkap. Kalau misalnya dulu waktu tax amnesty itu kan boleh investasinya kemana aja gitu ya, mau saham, mau emas, mau tanah, rumah, bikin usaha ataupun apapun. Dan jangka waktu pelaporannya itu 3 tahun ya. Nah untuk yang PPS ini tadi hanya terbatas 3 tadi. Kenapa gitu ya? Karena yang pertama tentunya dari segi wajib pajak itu kita agar wajib pajak tuh nggak bingung gitu mau dialokasikan kemana nih harta yang udah diungkap di PPS tadi gitu ya. Jadi makanya kita hanya tentukan di saluran-saluran tadi itu kan agar wajib pajak tidak terlalu bingung gitu alokasi investasinya kemana. Lalu juga tentu mendukung gitu ya, tadi kan ada industri hilirisasi, industri energi terbarukan, semua itu kan adalah industri-industri yang sangat penting agar kita dorong untuk terus maju gitu ya industri dalam negerinya. Nah untuk investasi ke SBN sendiri tentunya kita membantu pemerintah dalam membiayai berjalannya negara ini gitu ya melalui dengan pembelian SBN surat berharga negara tadi. Gitu. Selain itu juga tentu investasi lewat SBN ini lebih terjamin ya karena kan ada diatur oleh undang-undang. Nah dari segi pemerintahnya tentunya dengan dibatasi ini pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan karena tadi kan ada holding period ya, bahwa investasi ini harus ditahan di dalam negeri itu selama minimal 5 tahun. Nah untuk mengawasi hal tersebut tentunya lebih mudah kalau misalnya investasinya hanya ditentukan pada investasi tertentu. Oke, jadi itu ya sebenarnya alasan kenapa untuk program ungkapan sukarela saat ini investasinya hanya boleh 3 jenis tadi ya. Oke. Boleh nggak kita sekarang mungkin bahas ke investasi yang jenis SBN ya kayak kawan pajak di sini ada yang sudah tahu sebelumnya kan SBN itu apa, tapi boleh dijelasin sedikit nggak Teh kalau SBN itu sebenarnya? Ya, jadi kalau SBN itu sebenarnya kan surat berharga negara ya, berarti surat yang memang dikeluarkan pemerintah sebagai penjaminan atas utang negara gitu ya, yang bisa dimiliki oleh masyarakat gitu. Jadi diperdagangkan secara luas gitu kepada masyarakat ya, gitu, secara retail gitu. Nah ini sendiri mekanismenya banyak ya, ada yang lelang, lalu ada yang penjualan dari negara utama dan lain sebagainya gitu. Nah SBN ini tadi seperti saya bilang salah satu wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi
dan juga turut serta dalam membantu negara gitu ya, dalam pembiayaan negara gitu, roda pemerintahan seperti itu. Dan tentunya dijamin oleh undang-undang. Jadi nanti untuk pembayaran kupon, lalu pembayaran pokoknya itu dibayarkan oleh pemerintah gitu. Dan SBN ini tentunya termasuk investasi yang low risk ya, risiko rendah gitu. Kalau SBN kan memang tiap tahun memang diperdagangkan ya oleh pemerintah ya Teh. Jadi seperti yang Teteh bilang. Sebenarnya kalau untuk yang PPS ini, apakah SBN yang digunakan itu sama dengan diperdagangkan pada umumnya? Iya, betul kan ya. Jadi pemerintah sendiri sebenarnya rutin ya, hampir setiap tahun mengeluarkan seri SBN. Yang terlahir itu yang terbaru ORI 22 ya, yang baru dijualkan di Februari kemarin. Ya. Nah, tapi untuk peserta PPS ini, SBN yang bisa digunakan sebagai sarana investasinya itu terbatas, hanya seri khusus untuk peserta PPS gitu, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, seri, jadi nggak sama gitu, nggak semua, nggak yang diperjualkan retail secara umum dan bisa dibeli masyarakat. Jadi SBN-nya pun nanti hanya bisa dibeli oleh peserta PPS yang memang memiliki suket gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya memang memiliki suket untuk orang umum atau masyarakat umum yang sebenarnya tidak mengikuti PPS tapi ingin beli SBN, iya nggak bisa kan ya, karena untuk pembelian SBN ini sendiri dia kan diperdagangkannya melalui dealer utama ya, dengan mekanisme private placement, betul. Dan untuk pembelian ke dealer utama, nanti peserta PPS itu datang ke dealer utama tersebut dengan membawa suket gitu, baru dia bisa memesan SBN-nya gitu di dealer utama. Nah, nanti dealer utamanya ada, kalau yang terdaftar sekarang ada 19 kalau nggak salah ya, 19 dealer utama ya, itu ada dari bank dan juga dari perusahaan sekuritas gitu. Untuk daftarnya bisa dicek di websitenya Kementerian Pembiayaan ya, Direktorat. Oh, jadi bisa dicek. Oke. Kalau gini, biasanya kan kalau misalnya untuk investasi itu yang menjadi daya tariknya itu biasanya rate-nya ya Teh ya. Kalau untuk seri khusus PPS ini, kira-kira rate-nya bakal gimana ya? Untuk rate-nya sendiri tentunya akan melihat ke rate yang perhitungannya itu bermacam-macam ya. Jadi tentunya nggak terlalu jauh dari yang beredar gitu ya. Tapi sebagai bocoran, ini udah terbit ya, udah ada placement dari SBN yang pertama terkait PPS. Ini ada 2, yaitu surat utang negara dengan kode seri FR0094, di mana dia tenornya 6 tahun dengan yield 5,56% dan kupon 5,6%. Nah, jumlah yang diperdagangkannya itu kurang lebih nanti akan sekitar 46,35 miliar gitu. Terus ada satu lagi juga dengan kode seri USD FR003 dengan denominasi USD dolar ya, falas Amerika, dengan tenor 10 tahun, yield 3% dan kupon 3%. Diperdagangkannya sebesar 650.000 dolar Amerika. Seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi ya kan ya, rate yang saya sebutkan itu lebih tinggi sedikit dari yang kemarin, yang ORI 22. Umum. Oh, biasanya di sekitaran 4-5%. Oke, berarti sudah kalau misalnya ikut PPS diinvestasikan ke SBN lebih sedikit kan ya, tebusannya 6%. Terus habis itu juga kalau untuk rate-nya sebenarnya lebih tinggi ya daripada SBN ya, pada umumnya. Ada perbedaan sedikit gitu. Dan ini baru satu periode yang dikeluarkan ya untuk 2022, dan rencananya ke depannya pemerintah akan mengeluarkan lagi 9 periode lainnya sepanjang 2022. Oh, jadi itu memang udah direncanakan gitu ya Teh? Iya betul, karena ini untuk memfasilitasi tadi harta-harta yang udah PPH final udah maksudnya harta yang udah diungkapkan oleh peserta PPS gitu ya, yang diinvestasikan. Nah, ini fasilitasnya SBN-nya nanti akan dikeluarkan oleh negara. Oke, Teh, kalau misalnya kawan pajak di sini sudah mengikuti PPS dan ternyata memang memilih yang investasi tadi SBN ya.
apa sih langkah-langkah selanjutnya? Apakah harus ada laporan atau? Iya betul kan ya. Jadi untuk yang memilih untuk melakukan investasi ya agar mendapatkan tarif terendah, tentunya harus melakukan pelaporan setiap tahunnya. Nah untuk pelaporannya sendiri sama dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan gitu. Jadi 31 Maret. Iya. Dan mekanisme pelaporannya pun tentunya secara online ya di aplikasi DJP Online. Kalau saya pernah dengar yang 30 September. Nah, kalau bisa, yang 30 September ya. Jadi kalau misalnya itu batas waktu untuk wajib pajak peserta PPS untuk melakukan investasinya gitu. Jadi ketika wajib pajak sudah mengikuti PPS, membayarkan PPh finalnya, mengungkapkan hartanya, maka harta tersebut diinvestasikan paling lambat itu di tanggal 30 September 2023. Seperti itu. Itu batas waktu terakhir. Iya, batas waktu terakhirnya gitu. Masih tahun depan, tapi mending segera diinvestasikan ya daripada lupa atau one prestasi nanti tentunya ada sanksi ya, pembayaran PPh final tambahan ataupun terbitnya SKPLB dari Ditjen Pajak. Oke. Teh Ina, di sini ada pertanyaan dari Irma Emot. Kak, untuk PPS apakah boleh wajib pajak yang tidak ikut TA bisa ikut kebijakan 1? Sebenarnya tadi udah dijelaskan sedikit, tapi mungkin boleh. Iya, jadi untuk wajib pajak yang sebelumnya tidak mengikuti tax amnesty diperbolehkan atau tidak? Kalau misalnya memang mau mengikuti, dipersilahkan untuk mengikuti ya, untuk mengungkapkan harta yang diperoleh dari tahun 85 sampai 31 Desember 2015 gitu. Tapi tentunya tidak ada menerima manfaat yang seperti diterima oleh peserta tax amnesty. Oke. Ini itu ya jawabannya untuk Kak Irma. Kita balik lagi ke yang tadi. Apabila ternyata memang melakukan prestasi ternyata ada betul khusus ya, Ina ya. Boleh dijelaskan sedikit Ina untuk sanksinya bagaimana sih untuk wajib pajak yang one prestasi dalam jadi untuk tadi ya wajib pajak yang misalnya dia one prestasi melakukan investasi lebih dari 30 September 2003 atau bahkan tidak melakukan investasi sama sekali padahal dia memilih tarif terendah tadi ya yang 6% ataupun misalnya yang 12%, maka wajib pajak tersebut harus membayar PPh final tambahan. Membayar PPh final tambahan dari harta yang belum atau kurang diinvestasikan. Gitu. Nanti Direktorat Pajak juga bisa menerbitkan surat teguran dan misalnya tidak ada klarifikasi atau konfirmasi ataupun misalnya konfirmasi tersebut tidak dapat diterima maka bisa diterbitkan SKPLB gitu. Nah, tarif PPh finalnya sendiri juga beragam ya. Di sini sebentar saya cek dulu. Dia ada dari 3% sampai di 7,5%. Itu ya tarif tambahannya ya apabila ternyata one prestasi. Oke, pertanyaan lain gini Teh, mungkin ada wajib pajak yang bertanya-tanya, boleh nggak sih apabila si wajib pajak tersebut sudah memilih investasinya misalnya di SBN, ternyata dia mau di pertengahan nih, ternyata dia ganti instrumen investasi gitu, boleh? Iya, boleh ya. Untuk yang ketentuan investasi, peserta PPS yang memilih untuk melakukan investasi bisa beralih model investasinya gitu ya, pilihan investasinya bisa diubah, tapi itu pun harus setelah jangka waktu 2 tahun dari investasi yang pertama gitu. Terus perpindahannya pun maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender semasa masa holding period yang 5 tahun ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Wahyu Diasep. Apakah yang baru memiliki NPWP tahun 2022 bisa ikut PPS? Baru memiliki NPWP 2022 ya? Baru memiliki apabila misalnya wajib pajaknya tersebut memang memiliki harta atau memiliki penghasilannya dari sebelum tahun 2020, misalnya dari 2016 sampai 2020 sebenarnya udah punya penghasilan, lalu dia membeli harta gitu ya,
memiliki harta. Nah, sebenarnya boleh aja mengikuti PPS. Tentunya kemudian nanti melaporkan dulu SPT tahun 2020-nya gitu. Bisa ya, jadi nanti dia lapor dulu yang SPT 2020-nya, baru kemudian mengikuti PPS. Karena untuk syarat mengikuti PPS ini adalah untuk yang kebijakan 2 ya, dia harus telah melaporkan SPT tahun 2020 seperti itu. Oke, jadi gitu ya jawabannya untuk Kak Wahyu Diatek. Baru memiliki NPWP. Tadi kita terakhir bahas apa ya? Tadi terakhir yang pindah-pindah investasi ya. Oh ya, pindah-pindah ya, pindah-pindah investasi. Berarti tadi, nggak bisa ya kalau misalnya si wajib pajak, berarti tetap harus minimal menjalankan investasi. Iya, betul. Jadi minimal 2 tahun dulu, gitu ya, baru dia bisa pindah misalnya dari SPN, lalu dia pindah ke industri hilirisasi misalnya gitu. Dia mendirikan usaha baru, nah itu boleh. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari user yang sama. Apakah di SPT 2020 semua harta dari 2016 sampai dengan 2020 dilaporkan di SPT 2020? Oke. Jadi kalau misalnya di SPT 2020-nya itu tentunya kita tidak bisa melaporkan, karena kan sebelumnya dia nggak melaporkan ya SPT yang dari 2016 sampai 2019-nya. Jadi dia tidak bisa memasukkan harta yang diperoleh dari 2016 sampai 2019 di SPT 2020-nya. Yang mana hartanya itu masih dimiliki gitu ya per 31 Desember 2020. Tapi untuk yang dihasilkan atau didapatkan dari penghasilan 2020 masih bisa dicantumkan gitu di SPT 2020-nya. Berarti untuk kasus yang tadi teh, kalau misalnya yang NPWP baru ini melaporkan kan memang tetap wajib melaporkan SPT tahun 2020 ya. Berarti di kolom hartanya berarti tetap yang per 31 Desember 2020 aja ya? Betul. Jadi harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2020. Namun itu yang akan diikutkan PPS juga atau? Oh enggak, maksudnya untuk hartanya itu yang di SPT itu hanya yang diperoleh di tahun 2020 gitu, yang bisa masuk di SPT-nya. Tapi kalau misalnya ternyata dia misalnya udah beli rumah di 2016, lalu beli mobil di 2017, lalu punya saham di 2019, nah itu semua tidak bisa dimasukkan di SPT 2020-nya. Kemudian dan itulah yang akan diikutkan di PPS. Oke, jadi saya juga jadi mengerti nih ya, ternyata untuk yang dilaporkan hanya yang diperoleh di tahun 2020 dan masih dimiliki per 31 Desember 2020 ya tekniknya. Nah, untuk harta-harta yang sebelumnya, berarti yang dari 2016 sampai 2019 itulah yang nanti akan diikutkan di program sukarela, gitu ya. Oke, mungkin untuk Kak Wahyu Diatep. Oke, di sini ada pertanyaan lain dari Irma Emot. Kak, apabila AJB tahun 2006 dilaporkan di PPS kebijakan 1 masuk tarif 6% atau 8%, ini lebih ke tarifnya ya. Apabila AJB, berarti ini terkait rumah, kepemilikan aset tanah dan bangunan. Jadi berarti ini AJB-nya tahun 2006 ya. Berarti kebijakan 1 masuknya tarif 6 atau 8%. Tadi ya, yang membedakan tarif itu adalah si hartanya ini dia hanya dideklarasikan atau dia juga diinvestasikan. Nah, Ibu mengungkapkan harta ini ya, AJB, berarti rumah atau tanah bangunan gitu ya. Nah, ini kemudian akan diinvestasikan ke pilihan yang 3 tadi atau enggak. Kalau misalnya hanya diungkapkan, tentunya menggunakan tarif yang 8%. Jadi tarif deklarasi dalam negeri. Gitu. Berarti pelaporannya sama dong dengan yang sudah punya NPWP 2016 tapi belum pernah lapor SPT ya? Laporannya sama dong pelaporan SPT. Iya, jadi nggak masalah ya punya SPT-nya kapan, selama kita ngelihatnya dari harta yang dimiliki, lalu dia belum diungkapkan ya, dibayarkan penghasilannya, pajak penghasilannya itu.
Jadi penilaiannya dari harta. Oke, baik. Di sini lumayan banyak ya antusias untuk Ya, bertanya. mungkin wajib pajak udah mulai semangat mau ikut PPS ya, karena kalau dari data sendiri udah cukup banyak ya yang mengikuti program PPS ini. Baik, makasih ya. Sepertinya sudah jelas nih penjelasan dari Ina. Oh ya, untuk informasi ya, untuk pekan pertama Maret 2022 ini, untuk yang mengikuti PPS, harta bersih yang diungkap udah lebih dari 23,1 triliun, dengan komitmen investasinya udah lebih dari 1,4 triliun. Jadi udah cukup banyak ya. Dan mungkin mulai bulan Maret ini juga Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai gencar ya mengirimkan email himbauan untuk wajib pajak mengikuti mengikuti PPS gitu. Jadi buat wajib pajak yang udah menerima email himbauan PPS boleh datang ke kantor pajak atau menghubungi Kering Pajak untuk melakukan konsultasi gitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai PPS ini. Iya, jadi udah ada beberapa wajib pajak yang datang dan melaporkan juga ke kita, Kak, ini saya terima email dari Ditjen Pajak, isinya seperti ini gitu ya, dan mereka kemudian melakukan konsultasi lebih lanjut gitu, biar lebih banyak orang tahu tentang PPS ini dan tentunya mengikuti PPS, terutama para wajib pajak yang memang memiliki harta yang belum dilaporkan di SPT yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Sama-sama ini Kak Wahyu dan Kak Irma. Ini untuk pertanyaan mungkin tidak ada lagi ya Kak Ina. Mungkin Kak Ina ada pesan ya untuk kawan pajak. Apakah ada pesan Kak Ina terkait program pengungkapan suara lainnya, atau mungkin mengingatkan kembali untuk kawan pajak yang belum laporan? Iya, jadi untuk kawan pajak yang masih belum tahu tentang program PPS, bisa mencari tahu ya, baik dari media sosial milik KPP ataupun Direktorat Jenderal Pajak, ataupun datang langsung bertanya ke kantor pelayanan pajak terdekat ya, ke loket helpdesk PPS. Bisa juga bertanya ke Kering Pajak 1500200 atau membuka laman pajak.go.id. Di sana cukup lengkap informasinya. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, hanya sampai 30 Juni 2022 dan mungkin tidak akan ada kesempatan ketiga ya. Iya. Jadi sebelum kesempatan keduanya berakhir, segera mengikuti, segera mencari tahu, tidak usah ragu. Insya Allah untuk wajib pajak yang memang perlu mengikuti ini sangat bermanfaat gitu, dan menguntungkan. Oh ya, jangan lupa juga lapor SPT tahunan orang pribadi sebelum 31 Maret dan badan sebelum 30 April. Oke, baik Teh Ina, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan karena ini sudah 2 kali kita bahas PPS kali ini bersama Teh Ina juga ya sebelumnya. Terima kasih sama-sama banyak Teh Ina hadir. Untuk kawan pajak yang mungkin di sini baru hadir, nanti lagi ini akan kami simpan dan dapat dilihat kembali untuk materi-materi yang kami share hari ini. Sebelumnya terima kasih kawan pajak sudah menonton. Terima kasih juga sudah bertanya. Di sini terlihat antusias sekali. Apabila masih ada pertanyaan, tadi sudah dijelaskan juga dapat ditanyakan melalui kita juga ada layanan konsultasi untuk KPP Pertama Bandung Subening. Itu kami ada di layanan WhatsApp-nya juga, dan bisa juga kawan pajak menanyakan melalui direct message atau DM kami di Pajak Peduli. Terima kasih kawan pajak semuanya. Saya Tania Lagi Salsabila, pamit undur diri. Bye bye, sampai jumpa. Sama-sama Kania. Terima kasih kawan pajak.